Smart FM. Smart Career. Dalam menapaki kehidupan smart listeners, baik itu kehidupan pribadi maupun karir, pasti setiap orang mengidamkan sebuah hal yang bermakna. Maka dari itu kita mencari apa sih nilai dan juga arti di dalam hidup kita. Dan di kesempatan kali ini, kita coba belajar gimana caranya kita mencari value atau nilai di dalam kehidupan, terutama dari kita berkarir. Kita akan gali inspirasinya bersama dengan Mbak Andrea Lucy Anari. Halo Mbak Anari. Ya, panggil aja Anari. Mbak Anari, Smart Listeners. Mbak Anari, gimana kabarnya? Baik. Mbak Anari ini, Smart Listeners, adalah GM People Discovery and Engagement HR Kompas Gramedia. Kita akan bahas nih seputar seeking value yang mungkin jadi pekerjaan Mbak Anari sehari-hari begitu ya, membantu teman-teman apalagi di Kompas Gramedia untuk mencari sebenarnya value atau nilai dari diri kita tuh sebenarnya apa sih. Tapi sebelum sampai sana Mbak Anari, izin, value dalam versinya Mbak Anari itu seperti apa? Oke. Secara umum, kalau kita ingin memaknai arti value, itu sesuatu secara gampangnya ya Mbak Tasya, value itu kan sesuatu yang dianggap penting, dianggap berharga, atau bisa juga kita maknai sebagai sesuatu yang kita jadikan prinsip di dalam hidup, nilai. Itu sesuatu yang berharga yang menjadi pegangan kita di dalam menjalankan hidup. Seperti itu. Oke, bedanya dengan tujuan Mbak Anari apa? Sedikit berbeda. Kalau tujuan itu suatu tempat yang ingin kita tuju atau kita sampai ke sesuatu, menuju sesuatu. Tetapi kalau value itu adalah tadi hal-hal yang kita anggap penting, yang menjadi pegangan kita. Dua hal itu tapi berkaitan Mbak, antara values dengan goals atau tujuan. Ya. Untuk mencapai goals atau tujuan berarti kita harus punya value ya, berarti Mbak Anari. Values kita juga memengaruhi tujuan yang ingin kita capai. Atau juga dalam mencapai tujuan, kita berpegangan pada value-value yang kita punya untuk sampai ke sana. Oke, baik. Apakah setiap orang tuh ketika sudah menapaki jenjang karir begitu ya, ketika mungkin SMA atau masa puber kan pasti mencari jati diri nih. Ketika sudah masuk ke dunia karir, apakah pasti kita sudah punya secara nggak sadar gitu, ada value yang kita punya kan? Oh, pasti. Karena sejak kita lahir, kita sudah diperkenalkan dengan values. Sejak lahir, baik oleh orang tua kita, lewat melalui jalur pendidikan kita, sekolah, teman-teman kita, masyarakat di sekitar kita, itu kita mulai diperkenalkan dengan nilai-nilai yang kemudian secara tidak langsung itu teradopsi oleh kita, tapi biasanya dalam perjalanannya mulai tuh kita mengembangkan pemikiran sendiri tentang apa yang kita anggap penting dan apa yang dianggap penting oleh lingkungan kita, bisa jadi terjadi perbedaan. I see. Itu sebabnya semakin kita dewasa, proses pencarian jati diri itu pasti juga akan melibatkan pergulatan berkaitan dengan values atau pemaknaan. Makanya ada apa, quarter life crisis. Ya. Berarti itu salah satu prosesnya untuk menuju ke sana ya? Iya. Oke, baik. Nah, gimana caranya Mbak Anari untuk kita tuh bisa tahu bahwa oh ya, ini adalah value saya, ini adalah hal yang penting untuk saya, dengan ya sebenarnya itu bukan value-mu atau bukan hal yang penting untukmu. Bagaimana membedakan ini? Oke. Kita seperti tadi yang aku sampaikan bahwa kita sejak lahir kita sudah diperkenalkan dengan value yang kadang-kadang value itu juga menjadi konstruksi sosial. Ya. Standar sosial. Sementara kita sebagai individu kadang dalam perjalanannya kemudian mengembangkan nilai-nilai sendiri. Tadi bagaimana caranya pergulatan di saat kita mulai menemukan jati diri yang sesungguhnya dari kita. Aku menganggap ini penting, tapi lingkunganku tidak menilai ini sebagai hal yang penting. Seringkali kan pergulatan kita seperti itu. Benar. Atau kadang-kadang kita tidak terlalu
kritis untuk menilai apakah betul ini yang saya anggap penting, sekedar mengikuti apa yang dianggap penting oleh lingkungan. Jadi kita ngejalanin, kalau anak sekarang bilang validasi ya. Oh ya, ya. Butuh Haus validasi, itu kan sebetulnya kita mengkonekkan apa yang kita anggap penting dengan yang dianggap penting oleh orang lain. Padahal mungkin yang dia anggap penting oleh orang lain belum tentu itu penting dan perlu untuk hidup saya. Oke, baik. Berarti ini sangat personal banget ya Smart Listeners, dan menjadi mungkin bahan refleksi kali ya Mbak Anari ya. Dimana betul. ini is it matter for me, beneran penting kah? Yes. Beneran ini yang aku tuju, aku ngerasa bahwa ya kalau nggak ada ini tuh nggak bisa deh gitu ya. Namun kadang-kadang Mbak Nari, namanya hidup kan tidak seindah dongeng-dongeng princess ya. Nah, ketika kita bekerja begitu, kita kan jarang kita menemui sebuah lingkungan yang aduh ini berlawanan Ideal. banget nih, nggak ideal, nggak sesuai dengan apa yang saya miliki. Ini gimana caranya mengatasinya? Di dalam ini persoalan hidup secara instan, hidup tanpa berkesadaran. Karena kadang-kadang kita itu terjebak dengan kesibukan. Pagi berangkat, apalagi masuk konteksnya ke dunia kerja ya, udah dikejar deadline, kerjaan banyak. Kita berjalan begitu saja sehingga proses reflektif ini menjadi sering kita skip. Gitu kan? Malam udah capek, jadi Malam udah nggak bisa refleksi lagi. Bahkan gitu. kita nggak sempet nanya, betulkah ini yang saya inginkan? Atau apa makna dari pekerjaan saya ini? Karena kadang-kadang kita ya mengerjakan ya karena disuruh atasan, karena sudah tugas saya, tanpa ada kesempatan memproses. Apa sih arti penting? Kenapa sih saya harus melakukan ini? Kenapa kita harus bikin podcast bertema ini, Mbak? Gitu kan? Tidak sekedar kita membuat program, tapi kita tahu bahwa ini hal penting untuk di-share dan didiskusikan oleh audiens misalnya seperti itu ada proses reflektif. Nah, kehidupan ini memang tidak pernah ideal karena tidak semua akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Setiap hari pasti ada hal-hal yang tidak kita nggak pas dengan keinginan kita, nggak sesuai dengan harapan kita. Tapi justru kuncinya di proses reflektif tadi, belajar memaknai kenapa sih saya harus melakukan ini, kenapa bahkan di hal-hal yang mungkin kita anggap sebagai kegagalan atau apapun, pasti ada makna di situ yang bisa kita ambil. Dari situlah kita bisa berkata bahwa proses meaning making ini akan membantu kita untuk menemukan pada akhirnya apa yang kita anggap penting dan apa yang kita anggap perlu untuk hidup kita. I see. Berarti mengsejajarkan atau menginlinekan antara value yang kita miliki, mungkin prinsip-prinsip yang kita punya dengan perusahaan yang kita masuki, itu juga penting ya Mbak Nana? Sangat penting, karena dengan proses meaning making tadi, proses pemaknaan ini nggak bisa sekali jadi, kita akan jauh lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi di dalam organisasi kita. Misalnya perusahaan bergerak pindah ke sebelah sana arah tujuannya atau strateginya, kita jadi terbiasa untuk seberapa penting sih pergerakan ini, kita tahu why-nya. Dengan kita tahu why-nya, kita jauh lebih bisa menerima situasinya dan beradaptasi dengan lingkungan, dengan situasi tersebut. Perubahan-perubahan apapun. Karena kita tahu, karena ini matters buat saya. Walaupun nggak enak di awal perubahannya, misalnya seperti itu. Yes. Apakah akan jadi sesuatu yang klise atau jadi mengada-ngada nih? Karena kan kita seeking value yang ini secara personal kita rasakan dan kita pikirkan, kita refleksikan. Kadang-kadang bias. Nah, ini gimana Mbak Nari? Bias dengan mungkin pemikiran-pemikiran lain atau hal-hal yang padahal subjektif benar. Menjadi subjektif. Value pasti subjektif. Karena itu sangat personal. Tetapi kita juga perlu tadi melihat lingkungan, makanya perlu selalu
elaborasi terus-menerus. Proses reflektif itu yang membantu kita untuk subjektif, aku ini relevan nggak dengan kondisi di sekitar kita. Nah, itu proses reflektifnya perlu terus-menerus sampai suatu ketika kita bisa berselaras antara value kita dengan lingkungan kita. Gitu. Apakah value itu harus terus seperti itu? Kita dengan lingkungan dan juga sekitar. Apakah bisa kalau value-nya ya saya pengen memperkaya diri aja begitu, Mbak Anari? Berarti kan konteksnya kan quote-unquote negatif nih. Ada nggak sih value yang seperti itu? Secara subjektif itu hak Anda ya Mbak, misalnya punya value seperti itu. Tapi pada saat kita hidup kolektif, itu kan ada value sosial yang hidup. Nilai-nilai baik yang dipegang oleh mayoritas atau kebanyakan orang. Nah, itu yang kita diuji kan. Kita dianggap merugikan atau tidak. Disitulah kita diuji. Nilai saya ini subjektif hanya menguntungkan saya atau ini juga berkontribusi untuk hal-hal baik di sekitar kita. Kan di situ kita mulai. Kalau kita masih muda kan masih egois ya. Kadang-kadang saya maunya pokoknya begini gitu kan. Keakuannya. Tapi kan dalam perjalanannya kita kan belajar dengan menguji itu. Entah itu nanti kita dimarahin orang tua, nggak boleh kayak gitu. Atau kita ketemu orang, kita belajar sesuatu. Selalu ada renewal terhadap proses kita memaknai sesuatu. Oke, baik. Ngomongin soal value juga nggak jauh-jauh Mbak Anari dengan editing value. Dimana ketika kita punya pekerjaan atau role tertentu, ya kita naruh apa sedikit yang kita yakini begitu agar bisa memberikan perubahan. Gimana Mbak Anari melihat editing value itu? Oke. Bagaimana kita memberikan nilai tambah atau memberikan value lebih kepada diri kita di dalam organisasi seperti itu Mbak. Oke. Kembali lagi, itu kembali ke proses reflektif kita, value yang kita anggap paling utama apa? Misalnya, posisi kah? Atau kemampuan kah? Atau menjadi nice person? Atau seperti apa? Nah, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah kita mengenali potensi diri kita dulu. Supaya kita tahu, gue udah punya modal apa. Dengan itu, kita bisa melihat kebutuhan sekitar, lingkungan atau organisasi. Organisasi sedang membutuhkan apa, aku punya apa. Sehingga kita tahu memprioritaskan mana yang bisa kita berikan lebih kepada organisasi berdasarkan apa yang kita punya. Hal-hal yang kita anggap penting pun dianggap penting oleh organisasi. Atau bernilai seperti itu. Agar value dari yang kita miliki dengan yang kita jalani bisa selaras begitu. Betul. Ya Mbak Anari. Oke, baik. Terima kasih untuk insight-nya. Sama-sama Mbak Tasya. Dan smart listener, semoga Anda bisa mendapatkan insight-nya ya, dimana mungkin sekarang sedang menghadapi pergulatan batin begitu kan Mbak Anari, dimana aduh value saya apa ya dan apa yang harus saya tambahkan ya di dalam saya menjalani profesi saya agar lebih bermakna, agar lebih happy mungkin menjalaninya dan tidak terpaksa. Dan smart listener, selamat berjuang untuk mendapatkan hal itu. Semoga Anda bertemu pada akhirnya. Dan Anda juga harus mendengarkan podcast-podcast Smart Career lainnya agar bisa menambah nilai Anda sebagai individu dan juga karir Anda. Tasya Rustama pamit undur diri dan Mbak Anari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.